Baik Pak, Rara, saya ya, silakan. nama saya Pusrayanti, saya mengajar di SD Negeri 21 Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Pak. Dulu tamatan sekolah apa? Perguruan tingginya. Di Ahlus Sunnah Bukit Tinggi, Tahun? tahun 2012. Tahun 2012. Ya, Ngajar di SD ini udah berapa tahun, Bu? sudah 9 tahun, Pak. Udah 9 tahun, udah lama juga. Ya. Kemarin RPP-nya tentang apa? Yang Tentang diupload ini? Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna dan artinya, Pak. 5 Asmaul Husna. Ya. Kemudian cara meneladaninya bagaimana begitu, Pak, beserta contohnya. Kalau mengajarkan tentang Asmaul Husna itu kayak metode apa itu, Bu Pusra? Bu Oh, Rara, saya pakai PBL, Pak. kayak PBL. Iya. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Rara mengajarkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Coba sebelum kita absen, kita lihat dulu lokal kita masing-masing. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Coba lihat di samping mejanya, di bawah kursinya. Kemudian coba lihat baju anak ibu apakah sudah bersih, apakah sudah rapi. Kemudian menanyakan kehadiran siswa. Selfie, apakah hadir? Begitu, Pak. Kemudian lanjut Coba dengan langsung kepada materi itu gimana? langsung aja, Pak. Ya. Ya, kemudian berdoa. Tolong pimpin doanya Adiawati. Ya. Kemudian berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan setelah berdoa, coba anak ibu perhatikan ke depan. Minggu kemarin pelajaran kita apa? Iya, surat Al-Hujurat ayat 13. Pintar anak ibu. Dan sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita ice breaking dulu. Kemudian ibu akan melihat atau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi ini? Tujuan pembelajaran kita pagi ini yaitu tentang menjelaskan 5 Asmaul Husna dan artinya. Kemudian meneladani beserta contoh 5 Asmaul Husna tersebut. Gitu. Ya, kemudian sebelum kita masuk untuk menjelasi tentang Asmaul Husna tadi, Ibu akan memberikan asesmen pertama dulu, yaitu pretest. Nah, anak Ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu artinya Al-Hujurat dan berapa jumlah surah Al-Hujurat itu? Kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, coba lihat ke papan tulis. Coba amati video Ibu. Apakah sudah nampak anak-anak Ibu semuanya? Sudah, ya. Oke, Bu Rara. Baik, Pak. Kita stop dulu. Jadi tujuan pembelajarannya apa tadi, Rara? Yaitu menjelaskan 5 Asmaul Husna dan artinya, Pak. Yang diharapkan dari kemampuan siswa dari setelah belajar ini apa? Apa, Pak? Apa yang diharapkan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima materi ini? Setelah mempelajari 5 Asmaul Husna tadi, Pak, Ya. supaya siswa bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Materi Asmaul Husna ini dia kan terkait dengan masalah
pelajaran akidah itu. Kemudian juga terkait dengan pelajaran akhlak. Ya. Nah, berarti kan ada dua hal. Pertama, bagaimana menanamkan keyakinan. Ya. Nah, kedua, bagaimana untuk dia bisa menerapkan atau mencontoh ya sifat-sifat baik. Kalau ada sifat baik itu Ar-Rahman, bagaimana dia juga menjadi pengasih, kan begitu. Ya. Ya. Kita akan juga disuruh menteladani sifat-sifat Allah. Ya. Nah, Bu Rara memakai metodenya apa? PBL, Pak. PBL. Ya. Metode PBL itu gimana penjelasannya? Metode PBL itu, Pak, Ya, ya menjelaskan problem masalah siswa begitu, Pak. masalah siswa. Ya. Tadi kan kita belajarkan Asmaul Husna dengan menggunakan PBL. Ya. Nah, di mana letak PBL-nya situ? Jadi nanti Bu Rara juga perlu ini lebih mendalami apa itu yang metode PBL itu ya. Baik, Pak. Apa Karena masih baru. langkah-langkahnya? Ya, baik, Pak. Saya tahu Bu Rara apa langkah-langkahnya kalau memakai metode PBL itu. Menentukan judul dulu, Pak. Menentukan judul. Ya. Menentukan modul ajarnya gitu, Pak. Apa bedanya dengan PJBL? Kalau PBJBL itu problem itu apa namanya itu menemukan topik masalahnya dengan apa namanya itu, Pak? Oke, nanti coba dipermantap lagi Baik, supaya Pak. nanti setelah PPG ini memang Bu Rara mengajarnya itu lebih hebat lagi atau lebih Ya, kebetulan baru berkualitas belajar lagi. tentang kurikulum merdeka, Pak. Oh gitu. Iya, baru menerapkan. Jadi 5 Asmaul Husna. Apa yang 5 itu? Yang pertama itu Al-Malik, Pak. Al-Malik itu artinya Maharaja. Kemudian yang kedua Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Maha Mulia. Kemudian As-Salam. As-Salam itu artinya Maha Sejahtera. Kemudian Al-Mukmin itu artinya Maha Pemberi Keamanan. Kemudian Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya Maha Suci. Itu, Pak. Nah, tujuannya supaya bisa diterapkan oleh siswa. Ya, Apa contohnya? contoh Asmaul Husna Al-Qudus itu kan bersifat suci ya, Pak ya. Misalnya Ya. siswa mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, atau sebelum sholat berwudu dulu begitu, Pak. Kalau Al-Malik, Al-Malik Maharaja itu gimana itu? contohnya bisa menahan diri, misalnya anak siswa tidak membeli pensil banyak-banyak begitu, Pak. Yang diperlukan saja dibeli siswa. Apa kaitannya dengan raja itu? Itu Apa, kan Pak? Al-Malik itu kan yang menguasai ya, yang Ya, yang menguasai. itu apa kaitannya dengan tidak memilih pensil banyak-banyak? Bisa menahan diri siswa begitu, Pak. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi sifat yang dipelajari?
Oh, kemudian assalam, Pak. Assalam artinya Assalam. maha sejahtera. Ya. Contohnya menjaga lisan, Pak. Tidak membuli teman-teman sekelas misalnya, Pak. Bagaimana cara kita menanamkan ke murid itu supaya dia mau melaksanakan atau mencontoh sifat-sifat baik itu? Kita contohkan dari pribadi dulu, Pak. Kita contohkan kita sebagai guru misalnya kita bawa anak itu, kita contohkan sikap kita, kemudian kita ajak begitu, Pak. Oke. Sekarang saya ingin juga bertanya materi yang berkaitan dengan fikih. Kalau Baik, tentang Pak. fikih apa yang pernah Bu Rara ajarkan? Tentang fikih, tentang bersuci ada, Pak? Bersuci. Iya. Bersuci dari apa? Misalnya istinja, Istinja. berwudu, Istinja itu bersuci dari apa namanya itu? bersih dari hadas, Pak. Bersuci dari hadas. Iya. Dari najis juga, nak? Iya. Hadas dan najis. Dua-duanya kan? Iya, duanya. Itu apa metode yang cocok itu kalau mengajarkan cara bersuci itu? Istiqarah, Istiqarah. praktek lapangan, Pak. Oh, praktek lapangan. Iya. Istilah praktek lapangan itu istiqarah istilahnya tuh. Bukan. Enggak, tadi Bu Rara mau bilang istiqarah apa maksudnya? Arti dari bersuci tadi, Pak. Tahara Oh, bukan gitu. istiqarah. Tahara. Taharah. Tahara ya. Iya. Istiqarah itu salat itu Iya. apa itu ya? Kalau Tahara. menentukan pilihan. Iya, Pak. Jadi praktek lapangan ya. Iya, Pak. Itu yang lebih cocok. Iya. Baik. Jadi PR-nya tadi mendalami apa itu PBL dan PJBL ya supaya bisa dipraktekkan ya. Kadang-kadang kita PBL kata orang PBL juga kita tapi bagaimana yang PBL itu betul karena susah juga kita tuh menggambarkannya. Iya, Pak. Baik, sekarang kita baca Quran lagi. Baik, Pak. Coba Bu Rara buka surat Yusuf ayat 1. Surat Yusuf ayat 1. Ya. Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Cukup. Sadaqallahul azim. Jadi dari bacaan Bu Rara itu yang perlu nanti diperbaiki, misalnya baca alif lam ra, panjang lanya itu 3 alif. Kemudian inna, itu berdengung. Arabiyal ba'al. Coba ulang inna anzalna itu lagi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan Bukan la'allakum Arabiyal itu. Arabiyal. Arabiyyan
lakum taqilun. Nah, kalau lagunya itu sudah bagus, mata tajwidnya belum. Ya, Pak. Nah, itu yang perlu nanti ditingkatkan. Nanti Bu Rara mau mengajar anak SD mengaji, mana yang dengung, mana yang panjang. Kalau gurunya tidak paham pula, tentu lebih parah nanti anak. Baik, Pak. Sekarang tulis lagi ayat ilahin nas. Nah, itu saja. Ya. Ditulis di kertas. Nah, lihatkan Kurang nanti di jelas layar. suara Bapak, Pak. Tulis ilahin nas. Inna anzalnahu, Pak. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Pak. Halo, Pak. Surat An-Nas. Surat apa, Pak? Kurang dengar, Pak. Saya bacakan ayatnya ilahin nas. Ilahin nas. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. An-nas. Ya, buka Quran ya. Ya, saya mencari kertas, Pak. Nah, Sudah, Pak. oke. Baik, cukup. Kita lanjut yang kedua. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.